Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil Komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Pada Hari Pahlawan, 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah bersejarah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Upacara ini diadakan di Istana Negara dengan penuh khidmat, dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan keluarga besar Soeharto. Di Istana Negara, gelar ini diserahkan kepada anak-anak Soeharto, Mbak Tutut dan Bambang Trihatmodjo, menandai rekonsiliasi politik yang simbolis. Momen ini menjadi sorotan media dan publik, mengingat kontroversi yang menyertai sosok Soeharto. Keputusan ini mengakhiri perdebatan panjang. Bagi pendukungnya, Soeharto adalah bapak pembangunan. Bagi penentang, ia simbol rezim otoriter dan pelanggaran HAM. Perdebatan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, mencerminkan kompleksitas sejarah Indonesia. Narasi keberhasilan swasembada pangan dan pembangunan ekonomi kembali diangkat, sementara luka lama korban Orde Baru terasa kembali terbuka. Banyak yang merasa bahwa pengakuan ini mengabaikan penderitaan mereka yang menjadi korban kebijakan represif. Penganugerahan ini menjadi pernyataan politik kuat dari pemerintahan baru, sekaligus membuka kembali perdebatan tentang makna kepahlawanan di Indonesia. Pemerintah berusaha menyeimbangkan antara menghormati jasa-jasa Soeharto dan mengakui kesalahan masa lalu. Bagi sebagian, ini adalah keadilan sejarah. Bagi yang lain, pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998. Perasaan campur aduk ini mencerminkan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh era Orde Baru. Pertanyaan besar pun muncul. Layakkah Soeharto disandingkan dengan pahlawan-pahlawan lain yang berjuang demi demokrasi dan keadilan? Ini adalah pertanyaan yang akan terus diperdebatkan oleh generasi mendatang. Mengapa Prabowo mengambil keputusan penting ini di awal masa jabatannya sebagai presiden? Keputusan yang diambil pada awal pemerintahan seringkali memiliki dampak besar terhadap arah dan stabilitas politik ke depan. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa isu yang begitu sensitif dan kontroversial justru dipilih untuk diselesaikan di awal, bukan di tengah atau akhir masa jabatan. Menurut para analis politik, langkah ini sangat strategis. Dengan menuntaskan isu kontroversial di awal, Prabowo memberi dirinya ruang untuk mengelola dampak politik dan sosial yang mungkin timbul. Ia juga bisa segera mengalihkan fokus pada agenda ekonomi dan pembangunan nasional, yang menjadi prioritas utama pemerintahannya. Strategi ini memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan waktu yang panjang guna meredam gejolak dan membangun kepercayaan publik. Jika keputusan ini diambil di akhir masa jabatan, risikonya jauh lebih besar. Potensi gangguan terhadap stabilitas politik meningkat, dan koalisi pendukung bisa saja mulai goyah. Namun di awal pemerintahan, dukungan koalisi masih solid dan relatif aman dari manuver politik lawan, sehingga keputusan besar seperti ini lebih mudah dijalankan tanpa hambatan berarti. Selain itu, Prabowo ingin mengonsolidasikan basis pendukung Orde Baru sejak awal pemerintahannya. Ia mengirim pesan kuat bahwa dirinya melanjutkan semangat kepemimpinan tegas dan nasionalis. Dengan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, Prabowo berharap isu ini akan mereda seiring waktu, dan masyarakat akan lebih fokus pada hasil nyata pemerintahannya. Penganugerahan ini juga menjadi cara Prabowo membayar utang politik kepada loyalis Soeharto, sekaligus memperkuat dukungan dari kelompok-kelompok strategis. Langkah ini menegaskan bahwa stabilitas politik dan pencapaian program pembangunan menjadi prioritas utama, meski harus berhadapan dengan kontroversi sejarah yang belum sepenuhnya usai.
Nostalgia terhadap Orde Baru masih terasa sangat kuat, terutama di kalangan masyarakat kelas bawah, yang merindukan masa-masa ketika hidup terasa lebih sederhana dan stabil. Banyak dari mereka yang tumbuh di era tersebut, masih mengingat suasana pasar yang ramai, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta rasa aman yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Survei Populi Center menunjukkan bahwa lebih dari separuh generasi baby boomer dan Gen X memandang Soeharto secara positif. Bahkan di kalangan milenial dan Gen Z, sentimen nostalgia ini masih cukup signifikan, meski mereka tidak mengalami langsung masa Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa narasi tentang stabilitas dan kemakmuran era Soeharto diwariskan lintas generasi, baik melalui cerita keluarga maupun media. Bagi banyak orang, Soeharto identik dengan stabilitas politik, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan rasa aman di tengah ketidakpastian ekonomi. Kenangan ini menjadi alasan utama mengapa sebagian masyarakat masih memandang masa Orde Baru dengan kerinduan, meskipun ada sisi gelap yang tak bisa diabaikan. Sementara itu, kelas menengah ke atas yang memiliki akses informasi lebih luas, cenderung lebih kritis terhadap warisan Orde Baru. Mereka menyoroti isu-isu seperti represi politik, korupsi yang merajalela, dan pembungkaman kebebasan berekspresi yang terjadi selama masa tersebut. Perbedaan persepsi ini menciptakan jurang dalam memori kolektif bangsa, di mana satu kelompok memandang masa lalu dengan nostalgia, sementara kelompok lain mengingat luka dan trauma yang belum sepenuhnya pulih. Keputusan Prabowo seolah mengakomodasi narasi stabilitas dan pembangunan yang dirindukan sebagian masyarakat, bukan trauma pelanggaran HAM yang masih membekas di ingatan banyak orang. Dukungan akar rumput dari masyarakat bawah menjadi alasan kuat di balik kebijakan ini, karena mereka merasa kebutuhan dan harapan mereka lebih didengar. Namun, dilema antara kerinduan akan stabilitas dan ingatan pahit masa lalu tetap membayangi perjalanan bangsa, menuntut kita untuk terus belajar dari sejarah dan tidak melupakan pelajaran penting yang pernah terjadi. Pemerintah menegaskan, gelar pahlawan untuk Soeharto didasarkan pada jasa luar biasa di bidang perjuangan dan politik. Narasi resmi menyoroti peran Soeharto sejak era kemerdekaan, termasuk pelucutan senjata tentara Jepang dan penumpasan G30S PKI. Ia diposisikan sebagai penyelamat negara dari ancaman komunisme dan penjaga keutuhan NKRI. Gelar Bapak Pembangunan juga diangkat swasembada beras, program KB, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pendidikan. Pemerintah menekankan, kontribusi positif Soeharto tak bisa diabaikan, meski ada kontroversi. Keputusan ini diklaim melalui pertimbangan formal berbagai lembaga negara. Namun, narasi resmi ini tetap menuai pro dan kontra di masyarakat. Keluarga Soeharto, diwakili Mbak Tutut, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan masyarakat Indonesia. Mereka menganggap gelar ini sebagai pengakuan negara atas jasa Soeharto, sekaligus rehabilitasi nama baik setelah 2 dekade kontroversi. Mbak Tutut menegaskan, keluarga telah memaafkan kritik dan menerima dinamika politik pasca reformasi. Ia menyebut latar belakang militer Prabowo sebagai faktor pemahaman terhadap perjuangan ayahnya. Bagi keluarga Cendana, ini bukan sekadar simbol, tapi kemenangan moral dan politik. Penganugerahan ini menandai kembalinya mereka ke panggung nasional dengan legitimasi baru. Momen ini memperkuat posisi mereka dalam narasi sejarah Indonesia. Namun, penerimaan keluarga tak serta-merta meredakan kontroversi publik. Di balik euforia, kritik tajam datang dari akademisi dan sejarawan. Sejarawan Andi Ashdian menilai, gelar pahlawan untuk Soeharto berisiko memadamkan semangat reformasi 1998. Ada kekhawatiran, tindakan represif dan korupsi era Orde Baru akan dinormalisasi, bahkan dianggap wajar demi stabilitas. Langkah ini bisa memicu penulisan ulang sejarah, menghapus narasi korban dan menonjolkan versi tunggal Orde Baru. Sejarah menjadi alat legitimasi politik, bukan pelajaran kritis. Bagi para sejarawan,
Penghormatan tak harus berupa gelar pahlawan, apalagi jika warisan tokoh tersebut problematik. Perdebatan ini menyoroti pentingnya menjaga kompleksitas sejarah bangsa. Catatan pelanggaran HAM berat menjadi ganjalan utama penganugerahan gelar ini. Laporan Komnas HAM menuding Soeharto terlibat dalam berbagai kasus, dari pembantaian Silis Bliblated 65, penembakan misterius, Tanjung Priok, hingga penculikan aktivis. Bagi korban dan keluarga, gelar ini terasa seperti menabur garam di atas luka yang belum sembuh. Keputusan ini dianggap mengingkari penderitaan mereka, dan berpotensi menghambat penyelesaian kasus HAM masa lalu. Publik mempertanyakan, apakah jasa pembangunan bisa menghapus dosa kemanusiaan? Standar moral pemerintah dalam menentukan pahlawan dipertanyakan. Pilihan Prabowo dinilai lebih mengutamakan narasi stabilitas daripada keadilan. Soeharto bukan satu-satunya yang dianugerahi gelar pahlawan nasional tahun ini. Presiden Prabowo juga menetapkan tokoh-tokoh lain, Gus Dur, Marsina, Sarwo Edhi Wibowo, Mokhtar Kusuma Atmadja, Rahma El Yunusiyah, dan lainnya. Kehadiran nama-nama ini dinilai sebagai upaya menyeimbangkan kontroversi Soeharto. Marsina, korban Orde Baru, menjadi paradoks tersendiri di antara para pahlawan baru. Komposisi beragam ini dianggap sebagai manuver politik untuk merangkul berbagai kelompok. Namun bagi kritikus, penganugerahan kepada Soeharto tetap menjadi isu sentral. Strategi ini tak mengubah substansi perdebatan tentang makna kepahlawanan. Keputusan Prabowo menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional memaksa bangsa ini bercermin pada sejarah. Di satu sisi, jasa pembangunan dan stabilitas Soeharto diakui sebagian masyarakat. Di sisi lain, pelanggaran HAM dan otoritarianisme menjadi warisan kelam yang tak bisa diabaikan. Pertanyaan fundamental pun muncul, dapatkah jasa menghapus dosa kemanusiaan? Strategi politik Prabowo membungkus keputusan ini bersama pahlawan lain, tak serta-merta menyelesaikan perdebatan. Keputusan ini membuka babak baru dialog tentang nilai-nilai bangsa, stabilitas, atau keadilan. Gelar pahlawan mungkin final secara hukum, tapi perdebatan di ruang publik akan terus berlangsung. Bagaimana Anda menilai keputusan ini? Sejarah menunggu jawaban kita.